Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 8 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi banyak orang, sebab Engkau telah menyediakan satu jalan, ya Bapa, untuk kelepasan banyak orang, khususnya bagi mereka yang percaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi, Renungan Pagi 8 April 2025 dengan judul Allah membebaskan umatnya dari musuh. Ayat Alkitab terdapat dalam Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Berangkat adalah kata yang diberikan oleh Musa, dan kata itu digaungkan oleh para kapten dari berbagai divisi. Dalam penurutan, pasukan Israel melangkah ke jalan yang begitu aneh dan begitu menakjubkan yang telah dipersiapkan bagi mereka. Cahaya dari tiang api Allah bersinar di atas ombak yang ditutupi buih dan menerangi jalan yang terpotong seperti alur yang kuat melalui air laut. Ketika awan itu bergerak perlahan, para penjaga Mesir mendapati bahwa orang Israel telah memindahkan perkemahan mereka, dan segera pasukan yang perkasa itu bersiap untuk bergerak. Mereka mendengar suara barisan orang Ibrani, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun, karena awan yang memberi cahaya kepada Israel adalah dinding kegelapan bagi orang Mesir. Dibimbing oleh suara itu, mereka mengikuti jalan ajaib yang telah dipersiapkan Allah bagi umatnya. Sepanjang malam mereka mengikuti, tetapi mereka bergerak perlahan, karena kereta perang mereka melaju dengan kencang. Namun mereka tetap bergerak, berharap segera dapat menembus awan dan menyusul para pelarian itu. Akhirnya bayangan malam berlalu, fajar menyingsing, dan pasukan pengejar hampir berada dalam jangkauan orang-orang Ibrani yang melarikan diri. Di depan mata mereka yang tercengang, awan misterius itu berubah menjadi pilar api yang menjulang dari bumi ke surga. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan berguncang. Bangsa Mesir dilanda kebingungan dan kecemasan. Di tengah-tengah murka alam, di mana mereka mendengar suara Allah yang murka, mereka berusaha untuk kembali ke tempat asal mereka dan melarikan diri ke pantai yang telah mereka tinggalkan. Namun, Musa mengulurkan tongkatnya, dan air yang menumpuk itu mendesis, menderu, dan beringas, menyerbu bersama dan menelan pasukan Mesir di kedalamannya yang gelap. Saat fajar menyingsing, tampaklah kepada banyak orang Israel semua yang tersisa dari musuh mereka yang perkasa. Tubuh-tubuh yang terbungkus baju besi terdampar di pantai. Dari bahaya yang paling mengerikan, suatu malam telah membawa pembebasan. Yehova sendiri yang telah melakukan pembebasan bagi mereka
dan kepadanya hati mereka berbalik dalam rasa syukur dan iman. Emosi mereka terungkap dalam nyanyian pujian. Dikutip dari manuskrip 6A tahun 1903. Demikian bacaan renungan pagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Keluaran 14 ayat 15 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Tuhan memerintahkan Musa supaya Israel berangkat. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James dikatakan go forward, artinya maju, yaitu maju menuju laut. Suatu perintah yang di luar akal manusia. Dan supaya dapat melangkah maju, Tuhan Allah berfirman kepada Musa dalam ayat 16 yang berbunyi, "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Inilah caranya agar bangsa Israel dapat maju atau berangkat. Lalu, ayat 21 dan 22 berkata, "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka." Meskipun Musa yang mengulurkan tangannya ke atas laut, tetapi yang membuat Laut Merah terbelah dan menyediakan jalan tanah yang kering adalah Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa lah yang sediakan jalan, yaitu jalan keselamatan. Ada berapa jalan yang Bapa sediakan untuk bangsa Israel dapat lalui agar tiba selamat di seberang? Hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus, dan hanya ada satu awan yang di dalamnya ada Anak Allah. Israel tidak punya harapan untuk hidup. Israel terjebak. Israel seharusnya mati. Tetapi Allah Bapa sediakan jalan kelepasan asal umat-umatnya percaya dan mau maju, yaitu di dalam Anaknya. Jadi, peristiwa kelepasan Laut Merah adalah miniatur Injil. Perhatikan yang Alkitab King James nyatakan tentang ayat 21 ini. Dikatakan, "And Moses stretched out his hand over the sea." Kalimat stretched out his hand artinya merentangkan tangannya. Jadi Musa merentangkan tangannya dan terbelahlah laut, yaitu Laut Merah, sehingga tersedia satu buah jalan menuju keselamatan. Dan sementara bangsa Israel berjalan menuju kelepasan, ada satu tiang awan yang menjadi tiang api melindungi Israel dari kejaran Firaun dan pasukannya. Demikianlah Yesus merentangkan tangannya di kayu salib, ditusuk lambungnya sehingga keluar air dan darah yang berwarna merah dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi mereka yang percaya. Dan dalam perjalanan umat-umatnya menuju negeri perjanjian sorgawi, Yesus lindungi umat-umatnya oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah tiang awan dan tiang api. Inilah gambaran Allah membebaskan umat-umatnya dari musuh, yaitu musuh secara jasmani, Firaun dan pasukannya, serta musuh rohani, yaitu setan dan pasukannya. Dan tentang tangan Allah yang tidak kelihatan itu, Yesaya menuliskan dalam Yesaya 63 ayat 12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Itulah sebabnya Israel menyanyikan pujian atas pekerjaan tangan kanan Tuhan tersebut. Keluaran 15 ayat 6 berkata, "Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh." Bangsa Israel dapat berjalan melintasi Laut Merah dan tiba selamat di seberang, sebab Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Bagaimana dengan orang Mesir?
Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 105 paragraf 5. Bangsa Mesir dilanda kebingungan dan kecemasan di tengah-tengah murka alam, di mana mereka mendengar suara Allah yang murka. Mereka berusaha untuk kembali ke tempat asal mereka dan melarikan diri ke pantai yang telah mereka tinggalkan. Namun, Musa mengulurkan tongkatnya dan air yang menumpuk itu mendesis, menderu, dan beringas, menyerbu bersama dan menelan pasukan Mesir di kedalamannya yang gelap. Firaun dan pasukannya akhirnya binasa. Demikian juga dengan setan dan pasukannya nanti, yaitu pada masa sesudah 1000 tahun, akan mengalami kebinasaan kekal. Nah, satu lagi pentingnya Israel harus lewat dari dalam Laut Merah tersebut, yaitu 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Proses kelepasan Laut Merah itu adalah wujud baptisan bagi bangsa Israel. Mereka harus menjadi manusia baru. Mereka masuk ke dalam kubur, yaitu Laut Merah yang terbelah itu, dan kemudian keluar kepada kelepasan. Dan masa lalu mereka, yaitu Mesir, mati terkubur di tengah-tengah laut. Mesir adalah lambang dosa, dan dosa ditelan oleh jalan laut yang ditutup, dan jalan itu adalah Yesus. Nah, mengapa Paulus sebut untuk menjadi pengikut Musa? Sebab Musalah pemimpin yang terlihat. Allah Bapa berbicara kepada Musa melalui anaknya, dan apa yang Musa terima dari anak Allah, Musa sampaikan kepada Israel. Dan salah satu perintah Bapa adalah berangkat, yaitu maju masuk ke dalam air laut, karena Bapa sediakan satu jalan oleh tangan kanannya. Kanannya, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 25, paragraf 4. Perintah ilahi adalah majulah. Mereka tidak perlu menunggu sampai jalan itu menjadi jelas, dan mereka dapat memahami keseluruhan rencana pembebasan mereka. Tujuan Allah adalah terus maju, dan Dia akan membuka jalan bagi umatnya. Ragu-ragu dan bersungut-sungut berarti menunjukkan ketidakpercayaan kepada Yang Maha Kudus Israel. Allah dalam pemeliharaannya membawa orang-orang Ibrani ke daerah pegunungan dengan Laut Merah di hadapan mereka, agar Dia dapat melakukan pembebasan mereka dan menyingkirkan musuh-musuh mereka untuk selama-lamanya. Dia dapat menyelamatkan mereka dengan cara lain, namun Dia memilih metode ini untuk menguji iman mereka dan memperkuat kepercayaan mereka kepadanya. Itu sebabnya dalam Keluaran 14 ayat 31 dikatakan, "Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Israel dan Tuhan dipersatukan, dan musuh Israel dihancurkan. Dan Allah Bapa wujudkan kegenapannya di dalam Yesus." Melalui Yesus kita dipersatukan dengan Bapa, dan oleh Yesus setan dimusnahkan. Itulah sebabnya kelepasan Laut Merah adalah bagian dari rencana keselamatan. Melalui pengalaman Laut Merah, Allah Bapa mengajar Israel dan kita semua bahwa Dialah juru selamat kita, dan keselamatan Bapa wujudkan melalui anaknya, satu-satunya jalan kepada Bapa. Kita terjebak, tidak ada jalan keluar. Kita tidak punya harapan, kematian pasti. Dan musuh semakin lama semakin mendekat. Tetapi Bapa berkata, maju, berangkat. Adakah kita percaya? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa peristiwa terbelahnya Laut Merah adalah bagian daripada rencana keselamatan yang Allah Bapa nyatakan kepada kami umat-umat-Nya yang percaya. Dan
Jalan keselamatan itu Bapa sediakan hanya melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima jalan keselamatan, dan itulah wujud kami menerima tiang awan dan tiang api, yang menuntun kami hingga tiba di negeri perjanjian nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.